Oke, terima kasih Paman Sastro ya. Paman Johnson, mungkin ada dulu. Nanti saya takutnya panjang kalau saya sudah bicara. Oke, Silakan, Pak. eh, ya, saya nanggepin dikit ya. Harusnya itu yang non Lutheran itu bilang seperti ini ya. Harusnya gitu ya, asli gitu. Harusnya ya, jangan malu bilang gini. Oh iya, saya ini dari Kristen Protester, dari aliran Calvinis atau aliran mana gitu. Harus seperti itu gitu loh. Jangan bilang Protestan gitu loh. Kalau bilang Protestan ya kena HKBP kena gitu loh. HKBP soalnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dia tuh mirip-mirip ya gimana ya? Ya masih pegang doktrinnya Luther, jangan bilang Protestan harusnya gitu. Harusnya bilang aja alirannya gitu loh. Apa gitu. Misalnya kalau saya dari karismatik itu dari mana ya? Saya nggak tahu ya Bang Gia, apa dari Zwingli gitu. Saya dari protes protes. Karismatik itu dari metodis, karismatik metodis dari Anglikan. Jadi kalau misalnya Oh, orang karismatik bilang saya Protestan, karismatik ya ini nggak ngerti gerejanya sendiri gitu loh. berarti Ya, itu karismatik protester juga ya Pak? apa? Protester juga deh. Bukan. Kalau jadi karismatik itu dia berasal pecahannya dari gereja Holiness. Holiness itu pecahannya dari gereja Metodis. Wah, Metodis itu pecahannya dari Anglikan. Jadi mbahnya karismatik itu Anglikan, bukan Luther. oh, Nah, berarti proteskan ya, protes Anglikan gitu. Harusnya. bukan gereja Anglikan. Jadi sebetulnya kalau bicara jujur tadi, yang berhak menyandang kata Protestan itu adalah Lutheran. Oh, hanya Lutheran Calvinis aja pun ya. juga nggak bisa disebut Protestan, nggak bisa Iya, karena dia iya. tidak ngikutin ajarannya Luther gitu kan. Iya, iya. Tuh, makasih. Oh, oke. Kebajak banget ya kalau udah berarti udah jauh lah itu ya karismatik udah nggak tahu kemana. Tapi ya kalau yang itu ya hargai aja lah gitu kan. Kalau terus yang saya ini tuh kalau apa misalkan kita membuat gitu, membuat patung itu menyembah. Misalkan kita berdoa, kebetulan di depan kita ada patung gitu, entah patung Tuhan Yesus, Bunda Maria atau patung mana dah gitu. Kita bilang menyembah gitu. Terus kita sujud gitu, bersujud ya kan. Misalkan kebetulan ada apa gitu di depan kita bisa bersujud sama orang tua gitu apa di depan patung kalau nggak sengaja gitu ya nggak sengaja gitu kan kebetulan di depan patung tuh ada itu tuh sujud patungnya ada di situ di depan kita dibilang menyembah gitu kalau kayak gitu gitu menyembah mencium menyembah itu kalau gitu mending gak usah hidup gitu loh kita ini masih di dunia benda-benda itu masih pasti ada di sekitar kita gitu loh kalau anda berdoa di depan anda ada tembok anda mau dibilang nyembah batu bata enggak kan gitu aneh gitu loh jadi ya pesan saya gini aja sih bang ya ya jangan malu lah untuk apa bilang alirannya apa gitu jangan sebut ya Protestan gitu loh jangan lah gitu loh karena yang Lutheran Thank ini you, Bro. kena gitu loh yang kena yang Lutheran ini kena gitu loh gak usah gitu loh Betul. bilang aja saya dari aliran ini gitu loh saya dari Calvinis udah gitu loh jangan nyebut Protestan ntar Lutheran kena BNKP kena GKPS kena itu mereka soalnya nggak salah apa-apa gitu loh. Kalau bagi saya sih gitu bang ya. Dan yang kedua ya udahlah gitu lah itu lucu aja. Ya dari saya gitu dulu bang ya. Paling saya entar lagi turun memakan dulu bang ya. Ya, oke, brother. Terima Oh kasih. siap. Oke, jadi ya kita kembali ya Bapak Ibu ya kepada topik, yaitu bahwa yang saya persoalkan itu bukan apakah ada sebagian patung yang digunakan untuk hal yang bukan rohani atau gimana ya. Tapi saya selalu kembali kepada konteks kitab suci yang dikutip oleh orang yang ngomong. Jadi ketika orang itu ngomong tentang perikop dari salah satu kitab ini, maka kita melihat di situ apakah yang dia omongin itu ada. Atau paling tidak di sana kalau kita menafsirkan, maka tafsiran itu akan muncul di sana unclean spirit.
Itu yang saya persoalkan. Bukan saya persoalkan mengenai nanti ada patung juga yang bukan hal rohani ya. Itu saya tidak seluas itu yang saya bahas. Dari kemarin ketika saya tanggapi mengenai ini ya, itu yang selalu saya persoalkan itu. Saya tidak sejauh yang teman-teman pikirkan atau seperti yang menyampaikan di apa namanya di bawah ini ya, di chat itu. Nah, sekarang gambarnya berubah Bapak Ibu. Ya, respon untuk anggur merah Jordan Pendeta Esra Soro. Jadi begini Pak Pendeta dan juga anggur merah Jo ini, kalau Anda melihat saya live ini atau nanti suatu waktu Anda temukan ini channel, bolehlah nanti hubungi saya, kita boleh diskusi. Tapi saya mohon maaf saja, tolong ditampilkan datanya. Paling tidak perikop kitab suci yang dikutip Daniel Mananta, itu di situ tuh ngomong soal unclean spirit. Itu loh maksud saya loh. Dia mengutip Daniel 3 ayat 1 sampai 50. Ada nggak di situ membahas unclean spirit? Dia mengutip Yesaya 44. Ada nggak di situ? Kalau tidak ada, lah ngapain kalian ngarang? Gitu loh maksud saya loh. Nah, begini. Meskipun ini agak mirip-mirip dengan pembahasan saya sebelumnya Bapak Ibu, tapi saya mengkomparasi sekarang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, stories kitab Nabi Yesaya dan Daniel yang dikutip oleh Daniel Mananta, itu konteksnya baik secara historis maupun zamannya itu sama. Mereka ini ya mungkin yang lebih dulu diutus itu Nabi Yesaya atau sebaliknya. Tapi kalau dilihat-lihat yang lebih dulu diutus itu Nabi Daniel. Ya. Oke? Nah, kedua nabi ini, Nabi Yesaya dan Nabi Daniel, diutus sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan diutus dalam konteks kerajaan Yehuda sedang ditawan. Dalam konteks kerajaan Yehuda sedang hancur, sedang babak belur. Dan mereka ditawan ke Babel. Mereka ditawan di kerajaan Nebukadnezar di Babilonia. Itu konteksnya. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, sorry Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Ya, oke. Nah, jadi keduanya diutus di lokasi dan tempat yang sama, yaitu di kerajaan Yehuda. Dan dalam konteks pembuangan kerajaan Yehuda. Konteks kejadiannya pun sama. Ketika orang Israel di tawanan, ya, di tempat tawanan, mereka dipaksa menyembah dewanya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar membuat patung dewanya. Kemudian dia memaksa orang-orang Israel yang ditawan menyembahnya. Sebagian besar mengikuti apa yang diperintahkan Nebukadnezar. Dan di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 50 Bapak Ibu, kalau dalam terjemahan lain itu disebutkan ada 3 orang yang menolak untuk menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, yaitu Mesak, Sadrak, dan Abednego. Silakan dibaca kalau tidak percaya. Dan di sana sekali lagi saya katakan, dalam penafsiran tidak ada cerita unclean spirit Bapak Ibu. Itu yang selalu saya tekankan itu. Nggak usah ngomong terlalu luas dulu. Itu aja dulu, perikop itu. Nggak ada ngomong unclean spirit di situ. Nah, jadi kurang lebih seruan dari kedua nabi ini adalah supaya orang Israel di dalam tawanan
dan juga nanti setelah mereka keluar dari tawanan itu, mereka tidak terpengaruh, ya, sehingga disampaikan, ya, peringatan-peringatan jangan berpaling kepada berhala Nebukadnezar, itu loh. Jangan sampai kamu nanti ketika pulang atau ketika mereka sudah pulang, mereka mengikuti itu, mereka dinasehati, ya, oke, ya. Maka Nabi Yesaya di sini dan kemudian Nabi Daniel juga Bapak Ibu dalam konteks yang sama, itu dia selalu menunjukkan, ini loh dulu nenek moyangmu itu diselamatkan oleh Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kamu itu adalah bangsa terpilih, bangsa yang disayangi Allah dan lain sebagainya. Kedudukanmu itu kudus bagi Tuhan, gitu. Kira-kira begitu peringatan Nabi Yesaya dan juga Nabi Daniel dalam konteks historis yang hampir sama. Mengingatkan orang Israel supaya mereka tidak mengikuti penyembahan kepada dewanya Nebukadnezar. Oke. Nah, ini pembagian dari kitab Nabi Yesaya Bapak Ibu. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Ya, ini sesuai dengan isinya. Kemudian ada pembagian disebut ada Deutero Yesaya, ada Proto Yesaya, ada Trito Yesaya. Ini saya lewati dengan cepat. Kemudian kita langsung mempercepat. Nah, yang dikutip adalah Yesaya 44. Dan ini konteksnya Bapak Ibu. Sedang berada di tawanan atau juga ada sebagian yang sudah pulang. Peringatan yang sama diberikan pada mereka. Jangan bawa dewa-dewa Nebukadnezar ke Yehuda. Jangan ikuti cara penyembahannya yang menyembah dewa-dewi. Apalagi menyembah patung dewa-dewi. Jangan. Kenapa demikian? Karena mereka sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika mereka ditawan Bapak Ibu. Mereka dipaksa dan kalau mereka tidak menyembah, mereka dibunuh.